Nambahin haji nasr. Baik ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita begitu sudah berbincang kita, marilah kita simak bersama langsung seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di atas. Oh, sudah di atas. Izin ya. Qurannya dipun bopong mawon. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Haji Agus beserta istri, semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, bitaatillah. Yang dimuliakan oleh Allah, seluruh jamaah Jum'ah Munajjah, semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, bitaatillah. Yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Ini ada kakak beradik, masya Allah, Pak Haji Agus didampingi oleh putra-putranya. Ada Mas Andi dan ada Mas Haji Nasr. Isinem juga kaji kayak piye gitu. Pulang hari apa Mas? Kemarin. Oh sudah 1 minggu. Oh, pas hari Jumat juga. Jumat siang, alhamdulillah. Setelah ini sih jos-jos ini. Yang main jalur tunggu bojone monggo. 40 hari orang yang pulang haji dan umroh itu doanya jos. Kalau jos dengan nyuwune sing apik, anak sing soleh, istri suami yang soleh-solihah, cerdas, dan terutama utangnya lunas. Dan sebagainya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, masih di bulan Dzulhijjah, yang insya Allah malam minggu pendai besok itu sudah masuk Muharram, tanggal 1 tahun baru. Nah, tahun baru Muharram panjenengan dongo sing apik nggih. Ora usah nyumet mercon. Nggih. Ora usah niup trompet, enggak usah. Malam siji ina cara wong Jawa suro kaya medeni, tapi itu bagus Muharram. Nanti ada tanggal 10 dan sebagainya. Nah, insya Allah pagi hari ini kita temanya adalah apa? 6 hal yang bisa merusak hati. Kira-kira apa saja yang bisa merusak hati? Diputus pacare, boten, alkohol, merusak hati, alkohol. Maksudnya bukan hati itu ya, jadi bukan terus hati ini rusak. Kemarin saya nyembelih sapi itu hati ini suatu yang perongkol. Jadi bukan hati itu, tapi hati perilaku. Sampai Rasulullah mengatakan manusia itu ada segumpal darah yang apabila dia baik maka seluruhnya baik, tapi kalau dia buruk maka seluruhnya juga buruk. Contoh,
Nak atine apik. Nggih, nak atine apik. Niki kula contohke wong wedok nggih. Nak atine apik, bojone maringi jatah blonjo 50 juta per bulan. Nak atine apik muni pripun? Alhamdulillah ya Allah, iki nak atine apik. Tapi nak atine elek, apa to papa 50 juta, lipstikku wae lho 20 juta. Burung sing alah ya Allah, skincare ku Pak seminggu ku 50 juta. Urung gawe rebonding alah. Kuwi nak atine elek. Sebaliknya nek ana wong wedok atine apik dikai jatah sebulan 500.000 rupiah. Nak atine apik kok meneng 50 juta mu semangat kok. 500.000 sebulan. Nak atine apik alhamdulillah Pak tak tukoki Indomie. Sadus tapi rasane campur. Soto telu, kare ayam telu. Engko dadi ben dina Indomie. Kuwi nek atine apik, nek atine elek, kayak 500.000. Uncal nggih, nyoh. Opo iki 500.000? Anakmu lu jajan. Allah karim. Nah ini hati, kalau hatinya baik, maka seluruhnya juga akan baik. Tapi nak hati elek, wah sonone bededek. Terus bededek nih. Bededek bahasa Indonesia ini apa? Jengkel, tapi sing mantep bededek. Ndongkol, jengkel, komplit. Tapi nak atine apik kados Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dicaci maki, diwamuk, ngono tetap menyuapi. Masih ingat kan kisahnya? Pengemis buta, nyaci maki, ngamuk-ngamuk, tapi Rasulullah tetap ndulang. Jal awake dhewe. Mumpung buta nih. Mumpung ora weruh. Ya Allah, ini dijejeli. Ya Allah, Abu Bakar mau ora kuat kok. Lah pripun? Rasulullah dinyek, malah dihina sedemikian rupa, tapi ndulang tetap dengan hati yang baik, dengan hati yang ikhlas. Abu Bakar nyontoh ora kuat. Ora kuat akhirnya sing didulang ngerti, ini bukan orang biasanya. Siapa kamu? Ceritanya masyhur. Nah, apalagi kita. Oke, apalagi kita. Maka harus terus belajar ya Allah. Agar apa? Agar bisa mengendalikan hati. Benora gampang ngamuk. Benora gampang nasu. Benora gampang mecucu. Kenapa nih? Mboten kono aduh kok. Kene api-api dikir munajat niku saya. Kono aduh. Nah, di dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada 6 hal yang bisa merusak hati kita. Ada 6 hal. Dan apakah kita mampu menjauhinya? Semoga mampu. Mau ngaji bos? 6 hal itu. Nah ini di dalam kitab Nasaihul Ibad yang diriwayatkan, bukan diriwayatkan. Hasan Al-Basri itu memilah-milah. Sing iso ndadekno rusake ati ku ana. Hasan Al-Basri itu termasuk tabi'in, bukan dari kalangan sahabat. Tapi beliau memilah ada 6 hal yang bisa merusak hati seseorang. Pertama, yaitu yudnibu biroja'it taubah. Yang pertama adalah
sengaja melakukan perbuatan maksiat atau dosa, tapi dia dengan berharap dapat segera bertobat. Artinya nopo? Dia ki dosa terus, tapi dia terus Gusti Allah ngapura, dosa terus Gusti Allah ngapura. Walaupun memang itu boleh, okay? Di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang dengan orang-orang yang senang taubat. Tapi orang terus melakukan maksiat, sengaja melakukan maksiat, baru terus jaluk ngapura. Contoh begini, ada orang ngamuk nesu karo bojone saumpama. Baru terus di jaluk ngapura ya di niku diulangi terus. Sing dilarani atine, bisakah langsung memaafkan? Bukan sakit. Artinya apa? Kalau ingin marah, wal kadhiminal ghaidho, tahan. Kalau ingin maksiat, tahan. Kalau ingin melakukan dosa, tahan. Alhamdulillah. Putra-putranya Pak Haji. Yang pertama Pak, dia sengaja melakukan maksiat, melakukan dosa, terus gampang Gusti Allah ngapura. Atau begini, ada kata-kata begitu, muda kaya raya, mati masuk surga. Allah maksiat sih ora apa-apa, engko sadurunge mati njaluk ngapura. Itu termasuk hati yang sudah mulai terindikasi rusak. Nah terus apa gunanya meminta maaf kepada Allah apabila ada orang yang melakukan kesalahan tidak disengaja secara langsung kemudian meminta ampun kepada Allah. Contoh saumpama nyuwun sewu, ketika seseorang melakukan dosa, sing paling kerep napa? Paling kerep, paling gampang itu napa? Gosok napa? Ghibah. Ghibah itu napa? Ngerasani. Orang sedep Ustaz, orang ngerasani. Ketika terus sadar, astagfirullahaladzim, langsung istighfar. Tapi orang terus ini, ayo, gosip yuk, ayo. Ini berarti sengaja. Maka yang pertama indikasi akan rusaknya hati adalah dia sengaja melakukan maksiat. Dia sengaja melakukan maksiat berarti dia melawan Allah. Tapi ketika dia melakukan maksiatnya tidak sengaja dan kemudian meminta maaf, insya Allah tidak termasuk indikasi rusaknya hati. Nah, maksiat yang bagaimana? Terutama maksiat yang besar, yang butuh taubatan nasuha, membunuh orang, mateni wong kok gawian. Ada namanya pembunuh bayaran. Ya Allah, ini saingan karo Israel ora dibayar. Dan yang ya Allah meresahkan lagi yang kejadian terbaru di Telogosari. Ada orang tawuran terus meninggal dunia dan itu masih muda. Dilemanya apa? Kalau ditangkap polisi masih di bawah umur, tapi nak ora dicekel bisa menghilangkan nyawa. Nah, perbuatan seperti itu kan sengaja. Kalau sudah seperti itu, maka sudah ada indikasi hatinya rusak. Terus bagaimana orang tua? Ke dokter? Enggak. Kalau sudah mengetahui seperti itu, terutama sering saya sampaikan ibu, jangan terus pasrah. Meskipun Ustaz wangel kan dari mereka jadi kerupuk iso. Coba jangan, tetap dongake ya Allah, anak kula kados mekaten. Muga-muga saged sadar. Itu yang pertama. Indikasi hatinya rusak. Yang kedua adalah
memahami ilmu atau dia punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna. Sing seneng ngaji, ngerti, ngerti wong wedok kuwi kudu takdim, kudu manut karo wong lanang, karo bojone. Tapi banyak atau tidak perempuan atau istri yang berani kepada suaminya? Banyak atau enggak? Mengkono aduh anu ngene. Kena apik kabeh. Terus dia tahu bahwa nyuwun sewu sholat 5 waktu itu kewajiban atau enggak? Kewajiban. Deknen yo sregep ngaji, deknen yo ngerti sholat 5 waktu itu wajib. Tapi ditinggal. Ini sudah mulai rusak hati. Dia tahu bahwa ada hak-haknya fakir miskin di dalam hartanya. Dia tahu, tapi dia tidak mengamalkannya. Apa itu? Mengeluarkan zakat. Berarti hati ini bermasalah. Dia tahu birrul walidain sebagai seorang anak kepada orang tuanya, tapi dia tidak mau birrul walidain. Berarti hati ini wis mulai rusak. Geragami piyambak, kira-kira ya Allah, aku dadi bojo ki piye, aku dadi santri piye, aku dadi pengusaha piye. Yang kedua itu, dia punya ilmunya tapi dia tidak mengamalkannya. Maka dulu ketika saya tahun 2013 itu saya sudah disuruh khutbah Idul Adha 3 kali, tapi saya sendiri dereng kurban. Itu kan beban hati. Aku ngerti ilmu nih, saya mengajak, saya memotivasi, tapi saya sendiri belum kurban. Padahal saat itu yang saya ceritakan gaji, orang gaji deh, nama Bisaro ngajar itu hanya 125 per bulan. Kurban saat itu kambing harga masih 1,2 atau 1,3. Sampai saya menangis, ya Allah, aku dosa kok orang. Saya khutbah tentang Idul Adha, tapi saya sendiri belum pernah berkurban. Karena kurban itu ibadah sudah pernah atau ibadah tahunan? Ibadah tahunan bagi yang mampu. Saya berdoa, ya Allah, dosa apa orang, aku ngerti ilmu nih, tapi orang ngelakon. Akhirnya saya meminta, ya Allah, semoga tahun 2013 bisa berkorban. Dan Allah ijabah. Berkhutbah nih, Bu. Kalau pas khutbah niku nangis. Di atas mimbar itu saya nangis. Setelah selesai panitia tanya, Ustaz kenapa nangis? Saya jawabnya apa? Bukan karena belum korban, enggak, untuk apa? Itu jenenge ngapusi orang. Saya teringat Ismail, saya bilang gitu. Padahal aku diri, ya Allah, ngejak wong korban tapi belum korban. Kaburumatan indallah yang takulu malah taf'alu. Saya pulang, sesampainya di depan rumah saya ditelepon sama jamaah, beliau masih hidup. Ustaz, sudah korban belum? Saya mau jawab sudah, nyatanya belum. Memuni belum, Ustaz kok burung korban, ya Allah kepiye. Tapi karena kurban itu ibadah tahunan, saya jawab, tahun ini saya belum kurban. Nanti takut tahun ini, bodoh. Saya khutbah 3 kali itu, belum berkurban, ya Allah. Saya masih ingat betul.
Belum Bu, tahun ini. Ya udah Ustaz, ini sapi saya mau disembelih, kurang 1 nama. Saya beli sapi kurang 1 nama. Saya berempat terus karyawan 2, ini kurang 1. Boleh nggak namanya Ustaz saya kurbankan? Ya Allah. Dikurbankan. Saya terus ya Allah jenengan jos Gusti. Saya terus ngomong, nggih, siap. Tak kirim nama lengkap bin. Terus beliau ngomong, Ustaz, tapi nanti nggak dapat bagian daging kurban ya. Ora apa-apa Bu, yang penting aku kurban. Dan itu saya ikuti dengan doa selanjutnya, ya Allah, semoga tiap tahun saya bisa berkurban. Burung bayang ki biye meh piye wong bisa masih 125.000. Sedangkan harga hewan kurban tiap tahun naik atau turun? Naik. Sampai hari ini pun saya nggak punya slip gaji. Nggak punya slip gaji. Adanya slip. Tapi Allah cukupkan dari tahun 2013 sampai 2024 ini, Allah mampukan kita berkurban. Artinya apa? Ketika kita punya ilmu, berusahalah untuk mengamalkannya, termasuk panjenengan yang bisa membaca Al-Quran. Ojo mong seneng tok ketika ada orang baca Quran bagus, seneng, tapi tidak mau membaca Al-Quran. Walaupun sehari 1 juz, jalankan. Kalau nggak bisa 1 juz, sehari 2 juz. Iya tak? Oh, kalau memang tidak bisa 2 juz, 3 juz. Kalau memang nggak bisa, ya 1 halaman. 1 halaman nggak bisa, mau apa lagi? 1 surat, 1 ayat. Kita itu beruntung dan Masya Allah, bagi yang bisa membaca Al-Quran itu luar biasa. Sampai hari ini pun ketika saya kan manusia biasa, budrek ya sami, pusing ya sami. Ketika budrek, tahu budrek nggih, mboten budrek, delok keadaan wis koyo ngene. Setahun ini saya dikasih cobaan oleh Allah yang luar biasa. Angger pas budrek nanti buka Quran, baca. Nanti budreknya itu lama-lama hilang. Engko budrek meneh, maca meneh. Syukur-syukur bisa istiqomah. Insya Allah kalau kami 1 hari 1 juz sesuai tanggal. Jadi pena. Sekarang tanggal berapa ini? 28. Berarti saya bacanya juz 28. Nanti 29 juz 29. Kalau nggak bisa ya wis 1 halaman. Kalau nggak bisa 1 halaman, 1 ayat. Kalau nggak bisa 1 ayat, kata Gusmus, ambil Qur'annya, cium. Ya Allah, masa sedina kok ora iso maca. Cium Qur'annya, seleki. Sesuk yang ngono meneh, ra iso maca cium meneh. Suwe-suwe Qur'ane bekas irung. Yang kedua, ciri-ciri rusaknya hati adalah memahami ilmu, mempunyai ilmu, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Terutama ilmu-ilmu yang wajib. Ketika kaya ya zakat, ketika sehat puasa Ramadan, itu yang wajib. Kemudian masalah sholat sehat nggak sehat tetap sholat, kaya nggak kaya tetap sholat, gandeng orang gandeng tetap sholat. Iya, itu sholat, terutama yang wajib-wajib. Tanggal 6 tanggal tua tetap sholat. Terus pokoknya ora kena ora, itu sholat. Kemudian yang ketiga, ini sampai jam berapa? Sekolahnya kan libur. Yang banyak, Masya Allah. Nomor 3, nah ini, dia punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Yang ketiga, rusaknya, indikasi rusaknya hati adalah wa idza aminu la yukhlisuna. Ketika dia beramal, beramal tapi dia tidak ikhlas. Itu yang ketiga indikasi rusaknya hati.
Dia beramal tapi tidak ikhlas. Contoh ya, suami istri, tapi kalau suami istri ini semoga tidak berkelanjutan. Nembe mencucu karo bojone digaweke kopi. Bar digaweke kopi terus diselehke. Ora di pasrahke. Bar ki kopi teko selehke, set wis. Iki padha karo makane pitik. Pitik sing diundang kok. Iya kan? Jenengan duwe pitik makane diundang kok mboten? Ora mungkin teko diwur-wurke. Ha iki mbek bojone. Yo gaweke kopi, tapi teko selehke. Sing lanang yo bingung iki kanggo sapa? Iki kanggo aku, apa kanggo pitik? Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya Allah, setiap manusia itu akan rusak kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan rusak kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang mengamalkan ilmunya juga akan rusak kecuali orang yang ikhlas. Ustaz katanya ngamal akeh ora ikhlas ora apa-apa. Nyumbang masjid 1 miliar ora ikhlas apa. Ora apa-apa, ya ora apa-apa, panitia masjid seneng 1 miliar. Wong entuke 1 miliar. Tapi nek wis nyumbang 500 klunting ora ikhlas. Nggih. Tetap ikhlas itu dibutuhkan. Nggih, walaupun butuh proses untuk belajar. Ada orang nyuwun sewu. Sering saya sampaikan ketika ono nganten anyar, nggih, ono nganten anyar isih melu mara tuwa. Sregep ning masjid. Ternyata karena masih ikut mertua. Delala wis duwe omah dhewe. Masih sregep enggak ke masjid? Kalau masih sregep alhamdulillah. Kalau enggak, bukan berarti terus merasani enggak. Tapi kalau dia tidak hati-hati ke masjidnya bukan karena Allah. Tapi kita juga tidak boleh suudzon kayak nanya gitu. Loh iki sregep kae. Jajal kae. Ora kena. Ikhlas dan tidaknya itu urusan hati mereka. Nah kita semoga terhindar dari itu. Terus orang yang ikhlas, okay, kan sudah pernah saya terangkan ciri-ciri ikhlas itu apa. Salah satunya adalah mau dipuji maupun dihina hatinya tetap nol. Orang terus ketika dipuji munggah langit, ketika dihina sumur bor boten tetap. Contoh ini nyuwun sewu Mas Nasr. Wah. Ini nanti ketika dipanggil Mas Nasr jangan nesu ya. Aku suka kaji loh. Kajiku kaji plus saya kok. Larang. Hati-hati nggih. Karena ada, ya Allah, semoga tidak berlaku untuk kita. Wis pokoknya ibadah itu hanya untuk Allah. Maju terus nanti undang sama Mas Nasr tetap mlaku wae. Mas Nasr mlaku wae. Mas Kaji langsung oleh, hah? Ada apa? Jangan gitu. Ya Allah ya Rabbi. Saya kemarin itu ada akad nikah. Mungkin orang itu melihat penampilan saya sebagai opo. Saya petisan, terus badian biasa sarungan. Liane ditakoi kabeh. Namanya siapa? Saya gelarnya apa? Tekan pulau, namanya siapa? Budi Setiawan. Orang takoi gelar, orang takoi apa-apa. Itu kalau saya andaikan loh, aku kisingkon ndonga, aku singkon tausiah, ora takoi gelar piye-piye. Kalau nggak hati-hati bahaya. Liane catat siji-siji. Mohon maaf gelarnya apa? Ada yang S1, S2,
terus ada yang ini, ada yang itu, tekan saya, namanya siapa? Budi Setiawan. Wes ngono tok, ora takoki gelarnya apa. Kurang ajar ya. Tapi dalam hati. Nah, yang ketiga, kalau dia tidak ikhlas, di dalam surah apa? Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Orang yang ikhlas itu luar biasa. Bisa jadi nyuwun sewu jenengan sedekah besar dengan ikhlas itu lebih baik daripada sedekah sithik tapi ora ikhlas. Ya kan? Ayo kita masuk contohnya kok sedekah sithik ikhlas karo sedekah akeh ora ikhlas. Yo contohnya sing apik, sedekah akeh ikhlas daripada sedekah sithik ora ikhlas. Masjid kayak gak bisa nyumbang, tenang, nah orang aku lihat hati. Aku nyumbang piro, semet siji. Ya Allah ya Rabbi. Oh ini ada yang nggak bisa bahasa Jawa ya. Soalnya malu guyu mas. Ikut guyu aja kan. Yang lain tertawa, jenengan juga ikut tertawa. Tapi insya Allah nanti bisa bahasa Jawa. Amin. Amin. Yang ketiga itu indikasinya. Ketika hati ini sudah mulai tidak ikhlas, kita bantu, seumpama kita bantu tetangga, gantian kita punya gawe, tetangga nggak bantu. Kita ini sisanya gah aku ngiwangi. Ketika seperti itu, hati-hati, berarti sudah ada indikasi hatinya tidak ikhlas. Kenapa? Karena sesama tetangga itu harus berbuat baik. Tidak dikatakan orang yang beriman apabila tidak memuliakan tetangga. Tetangga punya gawe, ewangi. Tenagane rasa ngewangi. Tidak bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan doa. Ya Allah, kabeh iso. Kalau tidak bisa dengan tenaga, ya nggowo. Saiki beras, gula. Tapi aja dicatet, biar aku titip beras ning kono gantian lah padha ae. Itu. Jadi ketika seseorang itu hatinya sudah mulai rusak, dia tidak ikhlas, gampang loro hati. Terutama nanti tanggal 10 Muharram, panjenengan jangan memilih. Ketika mau santunan ke yatim, jangan ke sana. Warna itu kali naudzubillah min dzalik, guys. Jangan ke sana. Oh, berarti hatinya tidak baik. Ya Allah, kemarin malam Kamis itu ada pertanyaan. Saya kan di rumah ada rutinan malam Kamis kajian fikih gitu. Ada pertanyaan. Ustaz, kalau nanti tanggal 10 kita mau ke yatim, boleh nggak kita memilih? Maksudnya berikut. Ada anak yatim sing muangkel no ati, wes nak rono ki mesti wis naudzubillah min dzalik. Saya mau ganti yang lain. Saya jawab, enggak boleh. Kenapa? Karena yatim itu ketika kita mampu memuliakannya, maka seperti ini Rasulullah sumpin ning swarga saking cedake. Maka iblis setan tidak mau kita bisa memuliakan anak yatim. Kenapa? Karena kita memuliakan anak yatim jaminannya swarga. Tapi yatim yang belum balik, bukan yatim yang sudah balik. Sudah balik itu bagaimana? Nah, laki-laki sudah bermimpi, kalau perempuan sudah menstruasi. Cari yatim yang betul-betul masih belum balik. Nah, ini sering terjadi. Saya nggak mau ke sana. Wah, anak itu buah ndeleng karuan. Aku rono malah anakku dicuakari yo. Ada itu kejadian. Ya Allah, itu tidak boleh. Berarti dia sudah ada indikasi tidak ikhlas. Utawa merono kei wae 10.000, liyane kei 100.000-an. Tidak boleh. Yatim panjenengan muliakan, silahkan, tapi jangan membedakan.
Saya sering dapat dari jamaah, Ustaz saya titip buat anak yatim. Saya jawab, di rumah tahfidz kami tidak ada anak yatim. Tapi kalau panjenengan pasrahkan, nanti tak bagi di anak yatim sekitaran rumah tahfidz. Berapapun itu rizkinya dia. Dan tidak pernah saya kurangi. Bu, buat transport ya Bu. Melaku ya kesel loh. Enggak, jangan pernah mengurangi jatahnya anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Ketika kita memakan harta anak yatim dengan zalim, sejatinya kita memakan api neraka. Nah ini yang ketiga, kita harus betul-betul ikhlas. Apapun itu, ketika kita melayani, seumpama ada, bisa nggak ikhlas itu di apa namanya? Sing awalnya orang ikhlas, terus ya Allah, wingi kula mboten ikhlas, Gusti. Saiki kula ikhlas. Bisa seperti itu. Saya mengalami sendiri. Tahun awal-awal saya belajar sedekah dengan JM, Ustaz Yusuf Mansur, itu saya sedekah ke nenek-nenek tua mau pulang. Ternyata saat itu saya punya uang 100.000. Delalah kui saya ketemunan. Ada orang minta karena dia rumahnya Jawa Barat, mau pulang butuh ongkos. Akhirnya saya kasihlah 50.000 karena kasihan bayangin mbahku koyo opo. Tapi ya dalam hati ya rada piye duit dari 100. Padahal nunggu sebulan. Delalah. Hari berikutnya saya masih lihat beliau di daerah Tugu Muda dulu. Dan sedang jajan di warung makan. Mangkal nggak hatinya? Ya Allah, duit kadek sakmono, malah dihapusin. Yang awalnya ikhlas, jadi tidak ikhlas. 2 hari saya mendem tidak ikhlas. Isih kelingan, bededek ning hati. Saya terus ya Allah, padahal saat itu saya butuh freezer. Zaman tahun 2010. Saya ingin punya usaha es lilin, butuh freezer. 2 hari itu saya berdedek, ya Allah, kipiye. Akhirnya hari yang ketiga, tak pikir meneh, aku ora ikhlas yo ora entuk apa-apa. Nah ikhlas saya yakin pasti diganti oleh Allah. Akhirnya saya mengikhlaskan, tidak lama 1 minggu itu delalah saya ke Telogosari, tokonya masih ada, reparasi elektronik, mesin cuci, kulkas dan sebagainya, namanya Pak Tukadi. Di Bedurungan sini juga ada. Lah itu saya datang terus tanya-tanya, Pak ini harganya berapa? Wandel mulo orang di duit penting takon. Iya, sama saya beli tanah untuk masjid iktikaf yang di rumah. Saya datang ke sana itu nggak punya uang, padahal dia buka harga itu 100 juta. Saya datang ke rumah beliau, orang ke duit. Yang penting takon. Takoi setelah deal mau pembayaran cash enggak. Ini sama, itu ya gara-gara JM gitu. Tapi alhamdulillah bagus lah. Saya tanya, Pak, pinten? 1 juta. Waduh, 1 juta. Ya Allah, Bapak ini tanya, jenengan dalamnya pundi? Saya sini. Cerita, tahu kalau saya ada santri saat itu TPQ, walaupun TPQ, beliau senang. Untuk apa, Mas? Untuk ini. Ya Allah, diantar Bu, freezer 2 hari kemudian sama beliau. Pak, ini sudah untuk jenengan, untuk usaha.
Ya Allah, walaupun second, tapi dalam hati kan, ngerti ya ikhlasmu, kayak wingi. Iya, sampai hari ini loh masih teleponan kalau di rumah mesin cucinya rusak. Ustaz, mesin cucinya masih ada. Aman Pak, aman. Kemarin itu dikasih lagi. Ya Allah, akhirnya punya 2 itu mesin cuci. Walaupun second, tapi kan manfaat. Nah ini, jadi ya Allah, Allah itu luar biasa. Ketika kita ikhlas, pasti nanti akan diganti oleh Allah. Termasuk ketika panjenengan kehilangan sesuatu, ikhlas. Delalah kredit motor. Lunas, seneng atau seneng? Barono hilang. Sedih apa sedih? Sedih, ya Allah. Kredit wis 2 tahun. Lunas kok malah saya jenengan jiko. Itu berat. Dan itu saya belajar betul. Ya lagi-lagi sama JM untuk belajar seperti itu. Nah, orang yang ikhlas pasti diganti oleh Allah. Pasti itu. Masalah cepat dan tidaknya itu urusan Allah. Jangan kemudian, lah ini ada satu kisah saat saya masih diamanai di PPPA dulu itu untuk mengelola tahun berapa ya, tahun 2015 kalau nggak salah. Ada orang wakaf 2 kapling. Wakaf 2 kapling. Ternyata karena tahu tidak digarap-garap kapling ini diminta. Saya ngomong, Bu, diminta untuk apa? Kalau diminta dijual, jenengan tanggung jawab. Enggak Ustaz, ini saya minta mau saya wakafkan ke yang lain karena di situ membutuhkan tanah untuk TPG. Kalau itu saya setuju. Tapi kalau wakaf diminta dijual uangnya untuk dia atau keluarganya, pasti nanti akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Yang boleh diminta lagi pemberian adalah orang tua memberi kepada anak. Itu boleh diminta. Anaknya ditukoke King sama kamu. Pak ini pengen, wah ternyata pengen oleh beri tak jaluk. Itu boleh. Pak ini pengen numpak King. Tapi kalau selain daripada itu tidak boleh diminta. Walaupun itu anak Pak, ya kecuali ketika jaluk terus bapaknya itu orang apa. Nah bapaknya tadi itu, Pak tak tuh ke omah. Saya kita tahu ya Pak Umai. Pak ini orang duwe omah. Ketika orang tuanya itu monggo, tapi kalau enggak boleh meminta. Yang ketiga, indikasi rusaknya hati adalah beramal tapi tidak ikhlas. Kemudian yang keempat, indikasi rusaknya hati yang keempat adalah wa yaquluna rizqallah wa la yashkuruna. Yang keempat adalah memakan, menikmati rizki dari Allah, tapi dia tidak bersyukur. Coro joni gelemangan, tapi orang gelem alhamdulillah. Banyak enggak yang seperti itu? Terus contohnya pripun? Dia menikmati rizki yang Allah berikan, tapi dia tidak bersyukur. Dia makan, akhirnya tubuhnya sehat, tapi dia tidak mau sholat. Itu termasuk orang yang tidak mau bersyukur. Dia menikmati rizki dari Allah, tapi dia tidak semakin taat kepada Allah. Kenapa? Karena sejatinya syukur adalah semakin tambah taatnya kepada Allah. Apa yang kita miliki semuanya dari Allah. Baruno kok orang gelem syukur. Kira-kira berikut. Contoh begini wes, ada orang punya karyawan. Digaji tiap bulan 10 juta. Kudune masuk jam itu. Tapi karyawan ini
digaji 10 juta, tapi ngger mlebu sak senengi dewi, kadang jam 9, kadang jam 10, kadang mung absen petik, lalu terus lumo. Kira-kira sing dadi bos seneng atau seneng? Alhamdulillah saya tambahi gajinya gitu. Enggak. Maka ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, apapun itu, kita harus bersyukur. Syukur yang pertama dan yang paling utama, jangan pernah meninggalkan sujud. Dah niku paling jos. Dapat nikmat dari Allah, jangan pernah tinggalkan sujud, terutama 5 waktu. Itu yang keempat. Jadi dia menikmati atau makan rizki dari Allah, tapi dia tidak mau bersyukur. Kurang, iki kurang, iki kurang, iki kurang. Akhirnya hidupnya tidak karu-karuan. Yang kelima, yang kelima adalah wa ma yardawna bi ismatillah. Yang kelima, dia tidak ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dia tidak ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Saya kemarin itu ngaji walimat tasyakuran akdun nikah, bukan yang ditanya, tidak ditanya gelar. Jadi saya membuat tema itu walimatul arus, temanya merem melek marem. Merem melek marem. Nah, kenapa? Delalah itu ada orang yang merasa tidak senang dengan ketetapannya Allah. Contoh, jenengan masih ingat kisah Qabil dan Habil. Nabi Adam setiap Ibu Hawa melahirkan pasti kembar dua, ya kan? Cowok, cewek. Cowok, cewek. Dan ini dari dulu itu tidak boleh menikah adik kandung langsung. Qabil sama Habil. Ini sing tidak terima ketetapan Allah siapa? Qabil. Penak men. Habil untuk nyuwun sewu. Bojo sing ayu, aku untuk bojo sing elek, ora trimo. Ajine dipek kali Habil enggak boleh. Akhirnya melakukan pembunuhan pertama kali di dunia. Sebab apa? Karena tidak menerima takdirnya Allah, tidak menerima ketentuan dari Allah. Pasti ada efeknya. Termasuk saya pernah diminta untuk menikahkan siri, saya nggak mau. Sampai hari ini saya tidak pernah mau. Apalagi dia ngomong begini, Ustadz, saya sudah cerai. Sudah ada keputusan dari pengadilan agama, sudah keluar, sudah. Saya minta tolong Ustadz menikahkan saya. Ini perempuan loh. Loh, kok iso? Jenengan itu masih harus ada masa iddah. Ini ketentuan Allah. Kalau laki-laki kan nggak ada masa iddah, pena. Saya ini jedok, keluar cerai, langsung nikah boleh. Tapi perempuan harus ada masa iddah 3 kali suci. Dia ngomongin begini, Ustadz, daripada saya melakukan zina, saya harus menunggu 3 kali suci, mendingan kan saya nikah siri. Dengan siapa? Calon saya. Oh, berarti sebelum cerai dia sudah punya selingkuhan. Saya terus ngomong, apa meneh niatmu ngono? Kalau saya menikahkan berarti saya melanggar ketetapannya Allah, yaitu melanggar masa iddah. Masa iddah 3 kali suci. Lalu apa hikmahnya ada masa
iddah. Kenapa perempuan harus nunggu? Kalau laki-laki tidak, berarti kan tidak fair. Penak lanang no berdok nikah kena, tapi wedok tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam perempuan itu ada kandungan atau rahim. Ada penelitian dan itu betul. Sel sperma bisa di kandungan di rahim itu sampai 3 kali suci baru bersih. Jadi nak coro second kempling. Jadi rondo kempling resik tenan. Nah ini kalau kita tidak menerima ketetapan Allah, seolah-olah kan nabi toh. Daripada saya zina Ustaz nunggu 3 kali suci kan mending nikah. Itu salah, berarti hatinya sudah mulai rusak. Termasuk suami istri. Ustaz, kenapa perempuan harus taat kepada suami? Kan podo mangan sego, Ustaz. Aku ya sego, bojoku ya sego. Kudune ya podo, ya ora iso. Engko nak ngono terus salat gantian. Sing lanang dadi makmum, sing wedok dadi imam, ya ora iso. Ketentuan Allah itu pasti ada baiknya, termasuk ketika kita menerima takdir Allah. Nak takdir enak, gampang. Tapi ketika takdir yang tidak enak, sulit atau sulit? Jenengan ditakdirkan duwe bojo, tiap bulan maringi uang belanja 50 juta. Seneng apa seneng? Suwenenge Masya Allah, muga-muga sak terusé Ustaz. Tapi ditakdirkan orang yang menerima belonjo 500.000 per bulan berat. Jadi intinya apa? Ketika kita sedang mendapatkan sesuatu dari Allah, baik ataupun tidak baik, kita menerimanya, kita ridho. Dan itu insya Allah nikmat. Termasuk Yun Sewu, jenengan masih ingat kisahnya Nabi Ayub? Dicoba oleh Allah apa? Sakit bertahun-tahun, tapi Nabi Ayub beridho. Kita kadang diuji oleh Allah, loro untu nembe seminggu, walah anak diamu kabeh wis ngerti makne loro untu tuh ke sate dan seterusnya. Tapi nak ridho, nikmat. Terus ketika kita sakit, jangan kemudian nyuwun sewu nembe lara sithik langsung ke dokter. Doa dulu, ya Allah saya ridho. Insya Allah lebih nikmat daripada sithik-sithik. Ini ada salah satu ulama yang mengatakan begini, ketika dia sakit langsung ke dokter, berarti ta'aluknya kepada Allah masih kurang. Loro langsung dokter, loro langsung dokter. Tapi ta'alukkan dulu kepada Allah, berdoa ya Allah. Kan ada doa toh, Allahumma rabban nasi dan seterusnya. Ketika sakit, jaluk ning Gusti Allah sih. Ojo langsung ngombe obat atau langsung ke dokter. Nikmati ya Allah, saya terima takdirmu, delala kok diparingi loro untu. Niku. Tapi ketika enggak, hati-hati, hati ini sudah mulai rusak. Loro siti gowo di rumah sakit dengan dalih iman-iman yang duwe BPJS. Ada enggak yang seperti itu? Waktu sedih ngik, nah BPJS, ngik BPJS, ngik BPJS. Ta'aluknya kepada Allah itu nanti kurang. Nggih, yo monggo duwe BPJS, monggo duwe apalah monggo. Tapi tetap harus ta'aluknya kepada Allah, menerima ketentuan dari Allah. Pasti Allah kasih jalan. Tapi nek wis ngono ya wis. Delalah kono ning kono ora dilayani dengan baik. Nesu-nesu, aku BPJS kelas 1. Paling dhuwur kelas pinten kalau mboten ada BPJS kok. Kelas 6. Ya Allah, kadang seperti itu. Lah toh BPJS kayak ngono. Ya Allah. Jadi kita itu tetap harus menerima ketetapan Allah. Ini saya benar nggak apa-apa ya, jam 8 lebih ya.
Saya cerita itu dari pengalaman pribadi. Anak yang ketiga, pikiran saya itu anak ketiga kan gampang temat rujuk gitu. Wis nomor 3. Ternyata malah angel. Ternyata nopo? Bobote 4 kilo 25. Suwangar loh itu. Iya, lahir pas bar sesar niku mrene kita metekol. Ning jero bar belan terus Mas. Istri saya itu kan Kendal, dua-duanya itu lahirnya di Kendal. Yang ketiga pikirku wis gampang, ternyata malah nggak bisa. Di Kendal 1 minggu nggak lahir-lahir, tak bawa pulang ke Semarang semalam langsung ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya Allah, dirujuk ke rumah sakit itu saya hanya bawa uang 50.000. Ya Allah, piye di bidan ngomong, Pak ini harus sesar. Allah karim sesar, uang 50.000. Wah Allah Gusti, saya terus Gusti, pokoknya Gusti. Ditanya sama dokter di Kelipang itu, Pak punya KIS, kartu Indonesia Sehat? Enggak punya. Punya BPJS? Enggak punya. Terus pokoknya kartu-kartu itu sebutnya sampai saya dalam hati, ya Allah, aku randuwe apa-apa mau gadain jenengan. Pak, ini harus sesar. Kalau nggak sesar, bla 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 bla. Jenengan harus tanda tangan. Ya Allah, piye. Biayanya sekian. Ya Allah, disebutkan 10 juta. Duit selenti. Saat itu saya mau tanda tangan tuh begini, ya Allah, saya hanya punya jenengan, saya minta sama jenengan. Delalah itu. Perawatnya tanya, Pak rumahnya mana? Semarang. KTP-nya ada? Ada. Mana? Oh iya, udah ngurus. Alhamdulillah KTP-nya kanggo. Akhirnya kartu apa? Kartu tanda penduduk. Saya urus di mana itu? Pandanaran. Saya ngurus ke sana, biasanya itu lama, dimudahkan oleh Allah, sehari jadi. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Semarang. Aku ngirim ngertos niku kok. Jadi KTP ku tangguh, Pak. Ngurus ke sana, Pak. Baik, saya ngurus. Sejadi. Saya itu belum tahu. Delalah sehari ada jamaah juga ngomong, Ustaz, istri saya sesar biaya sekian. Ya Allah, 2 juta. Saya kemarin 10 juta. Saya ke kasir itu sambil baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu terus mbuh Gusti sanging pundi. Kan saya nggak dikasih tahu kalau gratis. Tak kasihkan kasir, saya tanya, gayane yuk tanya, berapa? Ya Allah, udah Pak, buka aja. Ketika saya buka itu 0, gratis. Ya Allah, ketetapan Allah itu luar biasa. Andaikan lahiran sesar di Kendal, KTP saya ora kanggo. Karena KTP istri juga sudah Semarang, KTP saya juga Semarang. Itulah ketetapan Allah, pasti ada kebaikan. Akhirnya saya sujud syukur, ya Allah, jenengan top markotop. Iya, sesar biayanya sebegitu. Jadi yang keberapa tadi? Kelima, kita harus ridho dengan ketetapan Allah. Pasti ada kebaikan yang akan Allah berikan, walaupun kadang kita bingung, apa toh. Saat itu saya juga bingung, seminggu ning kono ndak ada pergerakan sama sekali. Bayangan saya anak ketiga lancar, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Tapi ketika kita ta'aluk kepada Allah, terus minta sama Allah, ridho sama Allah, dimudahkan oleh Allah. Yang ke-6, yang terakhir, tanda ketika hati sudah mulai rusak, yang ke-6 adalah wa yudfinuna mautahum wala ya'tabiruna. Dia mengikuti atau dia derek ngubur jenazah, ikut mengiring jenazah,
tapi dia tidak ambil pelajaran dari situ. Melu takziah, melu ngeterke sampai ke makam penguburan, tapi tidak mengambil ilmu di situ. Semua ngeter-ngeter gitu. Dapat pahala, ya dapat pahala. Tapi hatinya bisa jadi nanti tidak baik, rusak. Allah wis biasa ngeterke wong mati. Tapi kalau mengambil ilmu itu luar biasa. Ya Allah, aku saiki seneng kene, soben gantian di situ. Kamarku ukurannya 10 kali 10. Saomah ya. Saya pernah masuk ke rumahnya jamaah, mlebu ning kamar. Ya Allah, kamar sama ini yang dua nih. Saya terus mikir, saomahku iki. Jadi saat kamar itu ada tempat tidur, ada was komplit di Semarang. Tapi somben ketika di alam kubur, apakah ukuran sebesar itu dibawa? Tidak. Apalagi di Mergoto, ya Allah, tumpang tindih. Dan pernah ikut ke Mergoto itu dapat pelajaran apa? Ya Allah, dia nyuwun sewu, purnawirawan. Omai gue di tingkat. Tapi mohon maaf, anaknya 6 itu awalnya nggak ada yang mau ngikuti sholat jenazah. Saya marah pas itu. Monggo kita sholat jenazah ke masjid. Ternyata beliaunya tidak pernah naik masjid. Duh, nah terus piye? Nyun sewu itu di perumahan besar. Masjidnya memang di luar perumahan. Ustaz, sholat di sini aja. Itu yang ngomong cucunya. Ya udah, yuk kita sholat. Saya bilang yuk kita sholat. Yang ikut di belakang saya cuma cucunya 1. Loh, dan anaknya tidak mau sholat Ustaz. Saya terus marah. Ini itu seharusnya yang nyolati adalah keluarga. Saya hanya membantu. Saya tidak mau nyolati kalau mereka tidak mau ikut sholat. Akhirnya ikut sholat. Orang 6. Kalau sholat jenazah di masjid-masjid, musola-musola yang lain itu kan usahakan hitungannya ganjil 3, 5, 7 soft. Nah, ini cuma orang berenam, masa mau tak buat ganjil-ganjil kan nggak bisa. Akhirnya mau 1 soft. Sudah bisa niatnya? Belum. Ngulang akhirnya saya. Dari awal tak ulang selesai. Ketika mau pemberangkatan, naudzubillah min dzalik. Pokoknya naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak seperti itu. Kita punya anak-anak yang betul-betul sayang kepada orang tua. Sesibuk apapun, tetap sayang kepada orang tua. Ketika pemberangkatan, saya naik motor, pikirnya ingin cepat. Karena saya harus ada jadwal yang lain. Ambulan ini bagus, mobilnya baru. Dari Semarang sini, Semarang daerah Pedulungan, tapi saya rahasiakan tempatnya. Jenengan ngertos mangke. Bahaya, parah nih. Saya berangkat duluan naik motor, sampai sana, tak tunggu setengah jam. Kok orang tekan-tekan? Orang mungkin lah ambulan kok melakukan det, mesti buanter. Setengah jam tak telepon. Ini kebetulan yang hubungi saya itu perempuan cucunya. Mbak, sampai mana? Ustaz, ambulannya mogok. Allah karim. Padahal ambulan baru, anyar. Ya Allah. Sampai 1 jam saya nunggu. Akhirnya saya telepon teman. Tolong aku badali. Aku mau ngaji jam sekian, tolong badali. Akhirnya teman yang tak suruh badali ngaji. Sesampainya di Mergoto, ya Allah. Sudah digiring. Sudah dimasukkan ke liang lahat. Sebelum masuk ke liang lahat itu juga rame. Ustadz masuk sekalian ya. Lagi sopo aku kan mlebu.
Saya marah lagi, anaknya turun. Akhirnya 3 anaknya turun. Setelah turun, kayu yang untuk nutup itu ketinggalan di rumah. Saya, ya Allah, untung aku sudah telepon teman untuk badali. Si penggali kubur itu sudah ngomong, jangan dibawa pulang, papannya itu dibawa pulang. Akhirnya nunggu lagi, ya Allah. Ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah. Orang yang meninggal dunia ada 2 ciri-ciri. Kalau dia baik, maka akan diperlihatkan surga. Tapi kalau dia jelek, akan diperlihatkan neraka. Orang yang diperlihatkan surga, gagi-gagi untuk segera masuk ke alam kubur. Kenapa? Karena di alam kubur itu raudhatun min riyadil jinan, nikmat awal sebelum masuk surga. Tapi orang yang diperlihatkan neraka, alam kubur itu awal untuk masuk neraka. Maka dia bagaimana caranya agar tidak segera masuk kubur. Dan ini menjadi pelajaran bagi saya pribadi, ya Allah. Semoga saya dan keluarga saya tidak seperti ini. Silahkan kaya raya, silahkan, tapi tetap harus yakin ada yang namanya alam-alam selain di dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa semoga ketika kita nanti mengiringi jenazah, ada pelajaran, ada ilmu yang bisa kita ambil. Oh ya Allah, ternyata Bapak ini dulu senang sedekah. Ketika meninggal dunia diberikan kemudahan. Tak tiru sedekah. Oh ternyata ibu ini senang tahajud. Meninggalnya luar biasa. Tak tiru. Nah ini orang yang hatinya bagus. Tapi wis pendem wis biasa. Hati-hati. Ketika dia tidak mengambil ilmu, tidak mengambil pelajaran ketika mengiring jenazah, itu juga salah satu indikasi matinya hati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, semoga kita terjaga dari 6 ini. Betul-betul hati kita baik, perilaku kita baik, akhlak kita baik, insya Allah ketemu dengan Rasulullah dalam keadaan baik dan masuk surganya Allah dalam keadaan baik pula. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, saya cukupi ya. Doa atau langsung tutup? Doa dulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وتلاميذنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اجعلنا حامل القرآن اللهم اجعلنا حامل القرآن اللهم اجعلنا حامل القرآن رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqilna kami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang tadi Ibu
cuma munajat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah.